Arc Chochoyashi adalah salah satu arc cerita dalam saga East Blue dari anime dan manga One Piece. Arc ini berlangsung di Pulau Chonomi, tempat Nami dan saudara perempuannya, Nojiko, dibesarkan oleh Belmere. Arc ini juga menampilkan pertarungan antara bajak laut topi Jerami melawan bajak laut Arlong, yang menguasai pulau tersebut dengan kejam. Berikut adalah ringkasan kisah Arc Chochoyashi. Setelah meninggalkan Pulau Shrub, bajak laut topi Jerami menuju ke Pulau Chonomi untuk mencari Nami, yang telah mengkhianati mereka dan membawa pergi kapal mereka, Going Merry. Mereka bertemu dengan Genzo, kepala desa Chochoyashi, yang memberitahu mereka bahwa Nami bekerja untuk Arlong, seorang bajak laut ikan duyung yang memeras uang dari penduduk pulau. Luffy, Zoro, Usopp, dan Sanji pergi ke Arlong Park, markas Arlong, untuk menghadapi Nami dan Arlong. Di sana, mereka mengetahui bahwa Nami adalah seorang kartografer yang ditugaskan oleh Arlong untuk membuat peta dunia untuknya. Mereka juga mengetahui bahwa Nami telah mengumpulkan uang selama 8 tahun untuk membebaskan desanya dari cengkeraman Arlong. Sementara itu, Nojiko menceritakan kepada penduduk desa tentang masa lalu Nami dan Belmere, ibu angkat mereka yang merupakan mantan marinir. Belmere menemukan Nami dan Nojiko saat mereka masih bayi di medan perang dan memutuskan untuk mengadopsi mereka. Suatu hari, Arlong datang ke pulau tersebut dan menuntut uang tebusan dari setiap orang. Belmere tidak memiliki cukup uang untuk membayar dirinya dan kedua anaknya, sehingga ia memilih untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan mereka. Sebelum ia dibunuh oleh Arlong, ia menyatakan cintanya kepada Nami dan Nojiko. Nami kemudian membuat kesepakatan dengan Arlong bahwa ia akan membayar 0 juta berry untuk membebaskan desanya jika ia bekerja untuknya sebagai kartografer. Ia juga dilarang untuk bergabung dengan bajak laut manapun atau membunuh siapapun. Nami telah hampir mencapai jumlah uang yang dibutuhkan, tetapi kemudian ia mengetahui bahwa Arlong telah berkhianat dan membayar Nezumi, seorang perwira marinir korup, untuk merampok uangnya. Nami menjadi putus asa dan menusuk lengan kirinya yang memiliki tato lambang Arlong. Luffy kemudian datang dan menghentikannya. Ia memberikan topi jeraminya kepada Nami sebagai tanda kepercayaan dan meminta dia untuk memintanya bantuan. Nami akhirnya menangis dan meminta Luffy untuk membantunya mengalahkan Arlong. Luffy dan krunya kemudian kembali ke Arlong Park bersama dengan penduduk desa Chochoyashi yang memberontak melawan Arlong. Mereka terlibat dalam pertarungan sengit melawan Arlong dan anak buahnya. Luffy berhasil menghancurkan gedung Arlong Park dengan kekuatan buah iblisnya, Gomu Gomu no Mi, dan mengalahkan Arlong dengan pukulan terakhirnya, Gomu Gomu no Ono. Dengan kemenangan Luffy, Pulau Chonomi bebas dari tirani Arlong. Nami resmi bergabung dengan bajak laut topi Jerami sebagai navigator mereka. Mereka berpisah dengan penduduk desa Chochoyashi dengan harapan akan bertemu lagi di masa depan. Pertarungan Zoro di Arc Arlong adalah salah satu adegan yang menunjukkan kekuatan dan ketangguhan Zoro sebagai anggota bajak laut topi Jerami. Zoro menghadapi Hatchan, salah satu anak buah Arlong yang juga merupakan manusia ikan gurita. Zoro menggunakan 3 pedangnya untuk melawan Hatchan, yang memiliki 6 pedang yang dipegang oleh lengan-lengannya. Meskipun Zoro terluka parah akibat pertarungannya dengan Mihawk sebelumnya, ia tetap bertarung dengan gigih dan tidak mau menyerah. Ia bahkan berhasil memotong salah satu lengan Hatchan dengan tekniknya, Onigiri. Namun, Hatchan tidak mau kalah begitu saja dan melancarkan serangan balasan dengan tekniknya, Takoyaki 8 Shot. Ia melemparkan 8 pedangnya ke arah Zoro dengan kecepatan tinggi. Zoro berhasil menghindari 7 pedang, tetapi terkena 1 pedang yang menusuk dadanya. Zoro tampaknya terjatuh tak berdaya, tetapi ternyata ia masih hidup dan menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Hatchan dengan tekniknya, Tatsumaki. Ia memutar tubuhnya dengan cepat sambil memegang 3 pedangnya, menciptakan pusaran angin yang memotong Hatchan dan mengalahkannya. Dengan kemenangan ini, Zoro membuktikan bahwa ia adalah seorang pendekar pedang yang tangguh dan setia kepada kaptennya, Luffy. Ia juga menunjukkan bahwa ia tidak takut melawan manusia ikan, yang memiliki kekuatan fisik yang jauh lebih besar daripada manusia biasa. Kisah Sanji melawan Kurobi adalah salah satu kisah yang menunjukkan keberanian dan kecerdasan Sanji sebagai anggota bajak laut topi Jerami. Sanji menghadapi Kurobi, salah satu anak buah Arlong yang juga merupakan manusia ikan karateka. Sanji menggunakan kaki-kakinya untuk melawan Kurobi, yang memiliki kekuatan fisik yang jauh lebih besar daripada manusia biasa. Kurobi mencoba menenggelamkan Sanji dengan menggunakan karate airnya,
Tetapi Sanji berhasil bertahan dengan menggunakan udara dari gelembung-gelembung di sekitarnya. Sanji kemudian mencoba melarikan diri dari air dengan menggunakan kaki-kakinya, tetapi Kurobi mengejarnya dan menyerangnya lagi. Sanji berhasil mencapai permukaan air, tetapi Kurobi tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Kurobi terus menyerang Sanji dengan pukulan-pukulan kuatnya, membuat Sanji terluka parah. Kurobi kemudian menyombongkan diri bahwa ia adalah manusia ikan terkuat di bawah air, dan bahwa manusia tidak ada apa-apanya di hadapannya. Namun, Sanji tidak mau menyerah begitu saja. Ia mengingat kata-kata Zeff, mantan kaptennya yang juga menjadi gurunya dalam memasak dan bertarung. Zeff mengajarkan Sanji bahwa seorang koki harus menjaga tangannya agar tidak terluka. Karena itu adalah alat utama mereka dalam memasak. Zeff juga mengajarkan Sanji bahwa seorang koki harus memiliki semangat yang kuat, karena itu adalah bumbu terbaik dalam memasak. Sanji kemudian bangkit dengan tekad yang baru, dan menantang Kurobi untuk bertarung di darat, di mana ia memiliki keuntungan. Kurobi meremehkan Sanji, dan mengikuti tantangannya. Sanji kemudian menunjukkan kekuatan kaki-kakinya yang luar biasa, dan mengalahkan Kurobi dengan satu tendangan yang menghancurkan tulang rusuknya. Dengan kemenangan ini, Sanji membuktikan bahwa ia adalah seorang koki yang hebat dan seorang bajak laut yang tangguh. Ia juga menunjukkan bahwa ia tidak takut melawan manusia ikan, yang memiliki kekuatan fisik yang jauh lebih besar daripada manusia biasa. Kisah pertarungan Sanji di Ark Arlong adalah salah satu kisah paling seru dan menyentuh dalam cerita One Piece. Usopp berhadapan dengan Chewu di luar gedung Arlong Park, di mana Chewu memiliki keuntungan karena bisa menggunakan jet airnya dengan bebas. Chewu menyerang Usopp dengan jet airnya yang bisa menembus batu dan kayu. Usopp mencoba menghindarinya dengan berlari dan melompat, tetapi tetap terkena beberapa serangan. Usopp kemudian menggunakan ketapelnya untuk melemparkan peluru api ke arah Chewu, tetapi Chewu menghindarinya dengan mudah. Chewu kemudian mendekati Usopp dan mencoba menembaknya dari jarak dekat. Usopp berhasil mengelabui Chewu dengan menggunakan peluru bohong yang meledak menjadi asap. Usopp kemudian menggunakan peluru cabai untuk membuat Chewu bersin, sehingga mulutnya terbuka lebar. Usopp memanfaatkan kesempatan ini untuk melemparkan peluru paku ke dalam mulut Chewu, membuatnya kesakitan. Usopp kemudian menggunakan peluru karet untuk memantul dari dinding gedung dan mengenai wajah Chewu beberapa kali. Usopp kemudian menggunakan peluru Tabasco untuk meledakkan mulut Chewu, membuatnya pingsan. Dengan kemenangan ini, Usopp membuktikan bahwa ia adalah seorang penembak jitu yang cerdik dan seorang bajak laut yang berani. Ia juga menunjukkan bahwa ia bisa menggunakan berbagai macam peluru untuk mengatasi kelemahan dan kekurangannya. Kisah pertarungan Usopp di Arlong Park adalah salah satu kisah paling lucu dan mengagumkan dalam cerita One Piece.